Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Anissa dari TPPL 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar biokimia. Biokimia merupakan disiplin ilmu yang menggunakan prinsip bahasa kimia untuk menjelaskan makhluk hidup. Pembahasan biokimia dapat dibagi dalam 3 topik utama. Yang pertama, struktur biokimia yang difokuskan pada struktur molekul, penyusun makhluk hidup, yang dikaitkan pada hubungan antar struktur molekul dan fungsi biologi, molekul penyusun makhluk hidup. Yang kedua, proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup dan regulasinya serta energi yang terlibat. Yang ketiga, informasi biokimia yang dihubungkan dengan proses kimia dan senyawa yang menyimpan dan mentransmisikan informasi biologi. Selanjutnya ada makromolekul. Makromolekul pada sel hidup dapat bergabung dengan makromolekul lain, membentuk kompleks supramolekul seperti membran, dinding sel, kromosom, dan virus. Setiap reaksi pada sederet reaksi metabolisme dikatalis pada enzim. Dengan demikian, deretan pada reaksi berlangsung dengan cepat. Gen adalah segmen pada DNA yang mengkode RNA, yaitu messenger RNA. Molekul yang mengkode urutan residu asam amino pada peptida atau protein. Karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup tersusun atas sel. Makhluk hidup paling sederhana terdiri dari satu sel, sedangkan yang lebih kompleks tersusun dari banyak sel. Yang kedua, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan menyebabkan ukuran sel menjadi semakin besar dan jumlah sel semakin bertambah. Yang ketiga, makhluk hidup melakukan metabolisme. Pada tubuh makhluk hidup terjadi berbagai reaksi pembentukan dan penguraian senyawa-senyawa yang disebut metabolisme. Setiap reaksi pada metabolisme dikatalis oleh enzim. Metabolisme terjadi terus-menerus, sehingga sel tubuh makhluk hidup selalu dalam keadaan lingkungan internal yang seimbang dan konstan. Yang keempat, makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup sensitif terhadap rangsangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Rangsangannya yaitu perubahan warna, intensitas cahaya, suhu, tekanan, kadar air, dan suara. Yang kelima, makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan adaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan, meskipun pada keadaan lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida dalam bahasa Yunani yaitu sakaron, artinya gula adalah komponen esensial semua organisme hidup. Karbohidrat merupakan kelompok molekul biologi yang paling melimpah di bumi. Klasifikasi utama karbohidrat. Yang pertama, monosakarida merupakan unit terkecil dari struktur karbohidrat. Yang kedua, disakarida terdiri dari 2 residu monosakarida yang berkaitan kovalen ikatan glikosida. Yang ketiga, oligosakarida, bahasa Yunaninya yaitu oligos, artinya sedikit. Terikat 3 sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Yang keempat ada polisakarida. Dalam bahasa Yunani polis artinya banyak, adalah polimer yang mengandung banyak, biasanya lebih dari 20 residu monosakarida. Monosakarida dan turunannya. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena monosakarida tidak dapat lagi dihidrolis menjadi gula yang lebih sederhana. Sifat monosakarida yaitu larut di dalam air, berwarna putih, padat kristalin, dan berasa manis. Contoh monosakarida: glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Secara struktur kimia, monosakarida adalah polihidroksialdehyid atau polihidroksiketon. Monosakarida dikelompokkan berdasarkan tipe gugus karbonilnya dan jumlah atom karbonnya. Jika gugus karbonil monosakarida sebuah aldehid, maka dinamakan aldosa.
Jika gugus karbonil monosakarida sebuah keton, maka dinamakan ketosa. Aldosa dengan 3, 4, 5, 6, 7 atom karbon berturut-turut dinamakan aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosa, aldohexosa, dan aldoheptosa. Ketosa dengan 3, 4, 5, 6, dan 7 atom karbon berturut-turut dinamakan ketotriosa, ketotetrosa, ketopentosa, ketohexosa, dan ketoheptosa. Monosakarida paling sederhana mengandung 3 karbon. Gliseraldehid adalah aldotriosa, sedangkan dihidroksiaseton adalah sebuah ketotriosa. Gula dengan 5 karbon yaitu ribosa terhadap pada RNA dan deoksiribosa terdapat di Na. Gula dengan 4 dan 7 karbon memainkan peranan pada fotosintesa dan jalur lainnya. Senyawa 1 atau 2 karbon tidak mempunyai sifat-sifat khusus monosakarida. Turunan monosakarida yaitu sugar fosfatet, deoksisugar, dan aminosugar, sugar alkohol, dan sugar eksid. Disakarida dan turunannya. Disakarida dibentuk ketika karbon anomerik dari suatu molekul monosakarida berinteraksi satu dari beberapa gugus hidroksil molekul monosakarida lainnya. Molekul maltosa masih mempunyai hemiasetal. Disakarida yang paling umum ditemui adalah maltosa, yaitu gula, gandum, selobiosa, laktosa atau gula susu, dan sukrosa, gula tebu. Maltosa disusun oleh 2 molekul D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa-glikosidik. Ikatan glikosidik menghubungkan C1 dari suatu residu dengan atom oksigen yang terikat pada C4 dari residu kedua. Sukrosa merupakan disakarida yang paling melimpah di alam. Sukrosa disintesa hanya tumbuh pada tumbuh-tumbuhan. Sukrosa banyak terdapat pada tanaman tebu. Laktosa merupakan disakarida utama yang terdapat pada susu. Laktosa disintesa pada kelenjar susu. Secara alami, laktosa anomer alfa berasa manis dan lebih stabil daripada anomer beta. Struktur siklik maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Selanjutnya ada oligosakarida dan turunannya. Pada sel, oligosakarida paling banyak terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida. Polisakarida dan turunannya. Kebanyakan karbohidrat yang ditemukan di alam sebagai polisakarida. Polisakarida juga dinamakan sebagai glikan. Antara glikan dapat berbeda dalam hal unit monosakarida penyusunnya. Panjang rantai polisakarida. Dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu homoglikan dan heteroglikan, dapat berbentuk rantai lurus atau bercabang. Beberapa homoglikan berfungsi sebagai molekul penyimpan energi seperti pati dan glikogen. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan kelompok molekul makanan yang penting karena protein menyediakan tidak hanya karbon dan hidrogen, tetapi juga nitrogen dan sulfur. Fungsi protein: perlindungan terhadap infeksi, katalis reaksi metabolik, dukungan, dan kekuatan mekanik. Protein dikelompokkan menjadi 2, yaitu protein globular, protein yang larut di dalam air, dan protein fibrous, protein struktural yang menyediakan dukungan mekanik dan organisme. Selanjutnya ada asam amino protein alami. Protein adalah polimer dari asam amino. Asam amino yang pertama ditemukan yaitu asparagin pada tahun 1806 dan yang terakhir ditemukan treonin
yang belum teridentifikasi sampai tahun 1938. Protein alami terdiri dari kombinasi ke-20 asam amino. Ke-20 asam amino ini adalah A-amino acid. Pengelompokan protein berdasarkan fungsinya. Kombinasi asam amino menghasilkan protein dengan urutan residu tertentu yang akan menentukan sifat dan fungsinya. Fungsi protein secara biologis. Yang pertama ada enzim yang berfungsi mengkatalis hampir semua reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Reaksi akan berlangsung secara berhari-hari atau berminggu-minggu atau membutuhkan suhu yang tinggi tanpa enzim. Contohnya yaitu enzim pencernaan, pepsin, tripsin, dan chymotrypsin yang mendegradi protein pada diet kita agar asam amino dapat diserap untuk digunakan pada sel kita. Selanjutnya, protein pertahanan termasuk antibodi atau immunoglobulin merupakan molekul protein yang mempunyai spesifik tinggi. Protein dihasilkan oleh sel khusus dari sistem imun dan berperan merespon antigen asing. Antigen asing termasuk bakteri dan virus yang menginfeksi tubuh. Selanjutnya ada protein transport, membawa material dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam tubuh. Protein transferin membawa besi ke liver, ke sumsum tulang, di mana besi digunakan untuk mensintesa gugus ke hemoglobin. Selanjutnya, protein pengatur mengontrol banyak aspek dari fungsi sel termasuk metabolisme dan reproduksi. Suhu tubuh, pH darah harus diatur dengan hati-hati. Banyak hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti insulin, glukagon adalah protein. Selanjutnya, protein struktur menyediakan pendukung mekanik untuk sebagian besar binatang dan menyediakan penutup luar. Rambut dan kuku kita adalah sebagian besar tersusun dari protein keratin. Selanjutnya, protein penggerakan otot kita yang termasuk otot paling penting adalah jantung, berkontraksi dan berekspansi melalui interaksi dari protein aktin dan miosin. Selanjutnya ada protein nutrien menyediakan asam amino untuk embrio dan janin. Protein pada permukaan sel dapat bertindak sebagai reseptor untuk berbagai macam ligan dan sebagai modifier interaksi sel dengan sel. Yang selanjutnya ada tingkat struktur protein. Molekul protein memiliki 4 tingkat struktur, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer menggambarkan sekuens linier dari residu asam amino pada protein. Struktur sekunder merefer kepada pengaturan memelihara konformasi lokal oleh ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari backbone peptida. Selanjutnya ada protein globular, mioglobin dan hemoglobin. Struktur tersier adalah mioglobin, sedangkan struktur kuartener adalah hemoglobin. Kedua protein ini melakukan fungsi biologi, mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel. Selanjutnya, protein-protein keratin dan kolagen. Pertama, keratin adalah protein yang tahan secara mekanik dan tidak bereaksi secara kimia. Selanjutnya ada kolagen triple helix. Kolagen adalah komponen protein utama jaringan penghubung vertebrata dan merupakan protein melimpah. Sebagai komponen utama, jaringan pengikat seperti pada tulang, gigi, tulang rawan, urat, matrik organik dari tulang, dan kornea mata. Selanjutnya ada denaturasi protein. Denaturasi terjadi ketika organisasi struktur protein globular seperti alpha helix, beta set, dan pelipatan tersier protein menjadi kacau sempurna. Selanjutnya, kestabilan protein pada suhu tinggi. Beberapa enzim
yang mengkatalis reaksi yang sama menunjukkan bahwa enzim termostabil sering berbeda sangat sedikit pada sekuens asam aminonya dibandingkan dengan enzim sensitif panas. Yang selanjutnya ada gel elektroforesis protein, merupakan teknik pemisahan molekul protein berdasarkan sifat fisiknya seperti muatan atau masanya dalam gel menggunakan arus listrik. Protein dipisahkan dengan cara ini menggunakan polyakrilamid gel elektroforesis atau batch untuk mengidentifikasi individual protein di dalam sampel kompleks atau untuk menguji protein multi-unit untuk menguji sampel. Selanjutnya, protein pada basis data Casey, PDB, dan GenBank. Sekuens residu asam amino suatu protein, sekuens pada nukleotida suatu gen dapat disimpan pada basis data GenBank. Sekuens ini berasal dari siapa saja yang ingin mempublikasikan penemuannya ke seluruh dunia. Basis data Casey adalah data yang berhubungan dengan enzim yang substratnya karbohidrat. Data pada basis PDB adalah protein pertama berhubungan dengan struktur 3 dimensi protein. Bagian-bagian penting format GenBank terdiri atas locus definisi accession versi GI atau GenInfo, keyword, search, reference, feature, sequence. Selanjutnya ada unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Yang pertama, unsur makronutrien. Yang pertama ada karbon sebagai pembangun bahan organik dikarenakan bahan pengering tanaman sebagian besar bahan organik diambil tanaman berbentuk CO2. Yang kedua ada oksigen, ada di dalam bahan organik menjadi atom dan pembangunan bahan organik dari tanaman juga berupa CO2 yang sumbernya tak terbatas dan dibutuhkan untuk bernafas. Yang ketiga ada fosfor, diambil atau diserap tanaman berbentuk H2PO4, HPO4. Fungsinya yaitu mempercepat dan memperkuat pertumbuhan tanaman yang muda jadi tanaman dewasa serta menaikkan prosentase bunga jadi buah atau biji, membantu asimilasi serta pernafasan sekaligus dan mempercepat pembuangan serta pemasakan buah, biji atau gabah. Yang keempat ada fosfhidrogen, menjadi elemen pokok pembangunan bahan organik, sumbernya dari air dan tidak terbatas jumlahnya. Yang kelima kalium, diambil atau diserap berbentuk K+. Fungsi kalium yaitu membantu dalam membentuk protein dan karbohidrat. Berfungsi memperkuat tubuh tanaman, mengeraskan bagian kayu tanaman dan jerami supaya daun, bunga, dan buah tak mudah gugur. Selanjutnya ada nitrogen, diambil dan diserap tanaman dalam wujud NO3, NH4+. Fungsi nitrogen digunakan pertumbuhan dan pembentukan bagian vegetatif tanaman. Berperan penting pembentukan hijau daun proses fotosintesis. Membentuk protein, lemak, serta senyawa organik. Selanjutnya ada belerang atau sulfur. Fungsi belerang berperan pembentukan bintil-bintil akar, merupakan unsur terpenting dalam sejumlah jenis protein berbentuk citein. Selanjutnya ada besi, diambil atau diserap tanaman berbentuk Fe. Fungsinya unsur hara besi yaitu sebagai pembentukan klorofil, sebagai pembentukan karbohidrat, lemak, serta protein. Zat besi ada dalam enzim katalase, periodic hidrogenase, peroksidase, serta citromoksidase.
Selanjutnya ada kalsium, diambil atau diserap tanaman berbentuk Ca. Fungsinya merangsang dalam pembentukan bulu-bulu akar sebagai pembuatan protein atau bagian aktif tanaman, memperkeras batang dan merangsang pembentukan biji, menetralisir asam-asam organik pada saat metabolisme. Selanjutnya ada magnesium, diambil atau diserap tanaman berbentuk Mg. Fungsinya sebagai salah satu enzim bernama organik, pirofosfat dan karboksipeptisid, berperan pembentukan buah. Selanjutnya ada unsur mikro, yaitu mikronutrien. Yang pertama ada mangan, fungsinya sebagai pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C, mempertahankan kondisi klorofil pada daun yang tua, sebagai enzim peroksidase dan aktivator macam-macam enzim, melancarkan proses asimilasi. Yang kedua ada boron atau BO, fungsinya sebagai transportasi karbohidrat tubuh tanaman, meningkatkan mutu pada sayuran dan buah-buahan, sebagai pembentukan atau pembiakan sel khususnya titik tumbuh pucuk dan pembentukan tepung sari, bunga, serta akar. Selanjutnya ada seng, fungsinya berperan pada perkembangan pertumbuhan sebagai pembentukan hormon tumbuh atau auksin dan keseimbangan fisiologis, sebagai pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan biji atau buah. Yang keempat ada klor, fungsinya memperbaiki dan meninggikan hasil tanaman yang kering seperti tembakau, kapas, dan lain-lain. Yang kelima ada molybdenum, fungsinya pengikat fiksasi N oleh mikroba leguminosa sebagai katalisator saat mereduksi N, berguna untuk tanaman jeruk dan sayuran. Molybdenum tanah. Yang ketiga ada daur hara atau biogeokimia, yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen ialah konversi senyawa mengandung unsur nitrogen berbentuk kimiawi lain. Transformasi ini terjadi secara biologis atau non-biologis. Beberapa proses penting siklus nitrogen diantaranya fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Meskipun ada banyak molekul nitrogen dalam atmosfer, nitrogen yang berwujud gas tidaklah reaktif. Hanya sejumlah organisme yang dapat mengkonservasi menjadi dalam proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen lainnya terjadi sebab proses geofisika seperti kilat. Kilat berperan penting dalam kehidupan. Tanpanya, maka kehidupan di bumi tidak ada. Walaupun demikian, makhluk hidup sedikit yang bisa menyerap senyawa nitrogen berbentuk dari alam. Reaksi enzim dan reaksi enzimatis. Enzim adalah katalis yang membantu percepatan biologis. Enzim tersusun atas satu atau dua bagian, yaitu apoenzim, merupakan enzim yang tersusun dari protein. Apoenzim adalah jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada koenzim, tersusun dari bahan organik. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lainnya. Contohnya yaitu vitamin B. Kofaktor, tersusun dari bahan anorganik. Contohnya klor dan kalsium, yang mengoptimalkan enzim petialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Enzim memiliki 4 sifat. Yang pertama, enzim bekerja secara spesifik. Satu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Contohnya enzim amilase. Yang kedua, ada kerja enzim bersifat bolak-balik. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat.
Enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator, berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang keempat, enzim menyerupai protein. Ada beberapa sifat enzim yang menyerupai karakter dari protein, yaitu bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun dalam kondisi asam kuat atau asam basa, kinerja menurun pada pelarut organik. Selanjutnya, reaksi enzimatik. Reaksi enzimatik adalah konsentrasi substrat dan protein. Faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatik ada 6. Yang pertama, derajat keasaman. Pengaruh dari derajat keasaman akan menyebabkan kondisi asam dan basa dalam molekul enzim. Bentuk 3 dimensi dari molekul enzim dan proses denaturasi. Denaturasi adalah rusaknya bentuk 3 dimensi molekul enzim karena enzim tidak berikatan dengan substratnya. Yang kedua ada suhu. Perubahan suhu selama terjadinya reaksi enzimatis tergantung pada suhu optimumnya. Yang ketiga ada kofaktor. Kofaktor adalah zat tertentu yang ditambahkan selama reaksi enzimatik berlangsung pada tubuh makhluk hidup. Zat yang ditambahkan ada zat organik dan zat anorganik. Yang keempat, konsentrasi enzim dan substrat. Yang kelima, inhibitor atau penghambat adalah molekul yang mempersulit ikatan antara enzim dan substratnya. Yang keenam ada aktivator atau pengaktif. Enzim akan bekerja apabila aktivator mempengaruhinya. Aktivator berupa molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dan substratnya. Kerja aktivator dengan inhibitor tentunya akan beriringan tergantung pada peran masing-masing. Sekian pembahasan tentang dasar-dasar biokimia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.